Oke, halo Pak James dan teman-teman. Jadi pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai teknis dari project N8 saya, yaitu yang untuk automatisasi Google Calendar dan juga summary plus quiz. Jadi sini merupakan overview dari Note N8 yang saya akan jelaskan satu persatu dari Note yang saya gunakan. Untuk kreditnya sendiri saya sudah uh, melampirkan di bagian Google Docs saya atau di bagian Docs saya itu ada, saya lampirkan juga di bagian zip sama ada di sini. Jadi ada kredensial juga, ada PPT yang saya gunakan untuk demo ini juga. Lalu ini video yang untuk saya demo itu cuman yang teks sini baru saya buat karena saya juga baru mention dan di reminder oleh rekan mahasiswa ya. Jadi saya baru buat hari ini. Oke, saya balik ke topik. Jadi untuk note N8 saya dimulai dari trigger Telegram karena saya menggunakan Telegram. Dari Telegram ini akan dibaca dari teksnya. Kira-kira di teksnya itu apakah dia itu ingin masuk ke tipe mana? Misal summary atau itu akan dicek di sini. Nah, untuk isi dari ininya itu merupakan nih yang untuk ngambil dari teks awalannya aja. Jadi misal sebut Telegram saya, oh web Telegram. Nah, misal, nah ini kan di depannya edit slash edit. Nah di bawah sini akan ada dasar juga yang ngambil dari itu. Oh berarti dia maksudnya ke bagian ini. Jadi mahasiswanya ingin melakukan edit. Nanti editnya ini akan mengarah ke bagian note yang memang fungsinya dikhususkan untuk mengedit, untuk edit kalender ya kalau yang edit sini. Jadi harusnya dia ke sini. Bentar saya pastikan lagi. Edit ya, nah benar di bawah ini pemilihan dari tengah ini. Nah nanti dia akan ke sini. Jadi dia akan berlaku juga untuk yang lain ketika yang mahasiswa ingin melakukan summary, dia juga bakal ke atas. Jadi ini merupakan note untuk pembaca semua dari aksi yang ingin dilakukan oleh mahasiswanya. Maju ke atas. Nah ini merupakan fungsi dari summary saya. Jadi yang satu baris ini. Jadi oh salah sebentar. Saya mungkin kebalik. Yang paling atas ini mana? Aduh kok langsung. Yang paling atas ini mana ya? Ini aduh terlalu banyak ini jaring lah. Oh ini jawab, oke jawab. Jadi ini akan note yang paling atas ini merupakan jawab. Jadi pertama diambil dulu untuk membaca dari isi dari Google Sheet dulu. Google Sheet ini itu merupakan list dari isi dari kuisnya. Jadi bakal diambil dulu untuk mendapatkan kayak isinya apa aja. Terus kan nanti kan juga bakal baca row-nya juga harus sama kolomnya. Jadi diambil dulu konteksnya. Setelah itu nanti baru masuk ke file.js yang dimana tujuannya ini untuk memproses dari jawab tadi yang slash jawab tadi yang akan diretas ini. Nah ini nanti akan memvalidasi format jawabannya sesuai dengan Google Sheet. Itu ada kayak field dia gitu. Baru nanti kalau memang sudah sama, dia bakal masuk ke si Google Sheet-nya atau si quiznya. Jadi nanti ada kayak ID, ada row milik user kayak filter lah sebutannya gitu. Jadi sangat interaktif lah untuk pengisian jawabannya. Setelah itu ini ada pembacaan switch di mana pembedanya ketika formatnya sesuai atau ngikutin format yang berdasarkan dari guide yang saya berikan, atau kalau masih salah nanti dia bakal lari ke fallback yang dimana fallbacknya ini bakal mereminder bahwa si format itu salah. Nah itu nanti bakal diambil dari sini juga, ditentukan dari sini juga. Dia ada return ketika kalau dia salah. Nah ini nanti bakal masuk ke sini.
bakal ngirim ini. Oke, setelah itu kalau dia benar ya berarti bakal benar, nanti dia bakal update semua kolom-kolom yang ada di Google Sheet ya. Ini memang 4 karena saya memang bikinnya kolomnya 4, jadi ya untuk uh, apa ya untuk kebutuhan data saja. Jadi sebenarnya di HTTP Cross itu ada kayak fungsi atau metode, salah nggak bisa metode di mana dia bisa patch ini, jadi bisa dari 4 HTTP ini langsung jadi satu. Cuman waktu itu saya coba itu masih nggak bisa, entah kenapa, mungkin ada salah di setup saya, jadi akhirnya karena ngejar waktu saya pakai berarti ya udah 4-4-nya aja gitu, jadi nggak perlu lama gitu. Jadi di 4-4-nya, jadi ini untuk kolom answernya, ini ada kolom answer diupdate, masukin ke answer, jadi ada validasi user yang jawab apa, terus dicek apakah jawabannya sesuai dari apakah dia jawabannya benar. Kalau benar nanti 1, kalau salah 0. Nanti skornya juga diambil dari benar atau salahnya. Kalau benar ya 1, kalau salah ya 0. Nah ini juga bisa di atur juga gimana mau skornya, cuman saya tetap pengennya cepat aja, jadi 1-0 atau 0 aja gitu. Terus nanti bakal update answer time itu sudah jawabnya kapan gitu. Harusnya sih nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kepake juga, karena yang menjadi filter utama kan dia kan dari user ID-nya sama user ID-nya sama what ya, lupa saya. Telegram ya user ID sama chat ID-nya saja, jadi itu ya nggak ada banyak lagi sih. Aduh ya, nanti bakal dikirim dari status yang di field tadi sebelumnya, jadi sama aja fail answer diambil dari sini juga. Jadi kalau dia sukses dia bakal ada berhasil dijawab mana ya. Nah nih call specific message, nanti dia bakal ngirim bahwa nomor ini sudah jelas dengan ini, tutup yang jawab. Lalu ini yang saya ingat ini masih di soal, jadi ini kalau ketika mahasiswa ingin melakukan soal dia bisa lari ke sini, dan saya menggunakan AI agar memformat agar lebih bisa dibaca. Jadi ini ada prompt yang saya perintah untuk menuliskan dari dengan tujuannya untuk merapikan kalau mahasiswanya mau nulis soalnya nanti bakal seperti ini. Nah ini tuh modelnya sama ini tuh mengambil konteks dari get sheet ya. Kalau emang nggak ada ya nggak ada, kalau ada dikasih. Lalu nanti bakal masuk juga apa nih, status jawabannya juga bakal dikasih itu, nanti bakal dikirim ke langsung ke ini ya. Terus ada satu lagi, ini itu dimana ingin melakukan pembuatan summary. Jadi ini yang summary dari materi. Ini pertama kali dia bakal cek apakah file tersebut merupakan PDF. Kalau dia PDF berarti kan di atas. Dia bakal download dulu. Setelah itu ini cuma ngecekin aja sih. Sebenarnya ini agak ruwet juga kalau saya, cuman ini itu saya tambahin di bagian sini karena beberapa itu mahasiswa itu sudah diberi guide ya dari dia juga membaca juga, cuman jadi salah paham gitu, jadi malah ngirim yang link slash summary terus dikasih link Google Drive atau enggak nama dari filenya gitu. Itu karena saya waktu itu salah ngasih gua, jadi ada link Google Drive, padahal kan itu saya udah buat berubah. Jadi dari uji coba tersebut saya tambahkan ini, kalau dia false atau ini juga false dia akan ngasih forward warning ketika emang formatnya salah dan harus PDF. Ini yang untuk fallback saja. Lanjut untuk yang dia benar-benar PDF, nanti dia bakal ekstrak filenya dari PDF nya supaya AI nya tahu dari isinya apa. Saya itu AI nya buat sebuah summary dari apa yang diupload oleh si mahasiswa dari sini, jadi diekstrak masuk sini baru di summary. Nanti di sini ada field data lagi. Nah, ini cuma ngefill aja untuk ngambil outputnya, karena kan output dari AI-nya JSON-nya kan cuma satu, tapi dalam satu JSON itu dia ada kayak new line-nya, terus ada formatting lainnya, itu hanya satu JSON, jadi perlu di split agar lebih rapi dan bisa digunakan pada elemennya. Ini untuk membersihkan kata escape, menstart
jenis bentuk yang ada, terus lalu menyusun oleh konten dan menghasilkan nama file yang PDF yang aman. Jadi ambil logbooknya terus dibersihkan kayak ngefill gitu. Jadi kan karena kan L8 ini kan kekurangannya banyak kan di fill. Jadi saya kebanyakan JSON tuh kebanyakan untuk ngefill data saja. Nah ini masuk ke pakai Google Creator Docs, HTTP request dari Google Docs. Ini saya gunakan karena di sini saya nggak pakai sih, kayaknya nggak ada sih. Kalau saya cek lagi, oh ada, cuma saya nggak pakai. Jadi saya pakai Google HTTP request untuk membuat Google Docs saja. Oke, jadi ini kayak API dari Google Docs ya, saya ambil. Ada ini saya ambil dari tutorial YouTube, jadi saya ambil untuk membuat Google Docs-nya. Terus dia akan download dari intinya, di download terus di convert ke PDF, lalu di upload ulang si PDF-nya dan dihapus dari Google Docs-nya. Jadi urutannya itu dia bakal buat Google Docs. Google Docs ini akan ngisi si output summary-nya ini. Terus di download untuk di convert. Nah itu kan di convert kan posisinya masih cuma convert ya, terus di upload. Nah posisi di sini berarti kondisinya itu udah ada PDF-nya tapi masih ada Google Docs-nya. Jadi saya putuskan untuk hapus, menyisakan hanya di PDF-nya saja gitu, jadi nggak ada Google Docs yang tersisa. Terus ini untuk format JS untuk mengirimkan ketika summary-nya berhasil. Kita aja sih untuk ngerapin HSR. Nah ini jadi cuma ngirim caption ke Telegram-nya. Oke, selanjutnya ini 1 2 3 ada bawah lagi itu selanjutnya ada note atau barisan untuk cancel quiznya. Jadi seperti biasa kalau cancel ini akan digunakan pada siswa ketika ingin melakukan quiz baru atau sudah malas untuk menjawab di quiznya, itu bisa di cancel. Jadi saat mahasiswanya slash cancel, dia bakal otomatis membaca dari quiznya, yaitu sama seperti sebelumnya, nge-fill dulu bagian mana quiznya dia sama. Jadi range mana yang dihapus, terus di send ke si note-nya Google Sheet lalu. Jadi row-nya berapa, terus dia jadi startnya berapa, terus totalnya berapa row yang di delete, seperti itu. Ya itu cuma untuk ngirim message atau pesan ke Telegram ke mahasiswanya aja. Setelah itu di bawahnya ada pembuatan kuis. Jadi kalau mahasiswanya membuat kuis itu nanti bisa slash kuis dan mau membuat kuisnya itu berapa soal. Ini sama seperti yang sebelumnya, saya tambahkan switch untuk mengecek apakah file dari materi tersebut itu PDF. Karena sebelumnya itu saya mau menentukan atau memberi banyak format gitu. Jadi materi PPTX itu ada, bisa dibuat materi PPTX itu bisa, terus materi dari teks atau materi dari apapun itu formatnya, saya pengen melakukan itu. Cuman pada saat itu saya udah mencoba beberapa contoh dari Node seperti Cloud Convert yang Cloud Convert. Nah ini kan ada API-nya gitu, jadi saya juga sempat coba ini sama bawaan dari si N8ND itu sebenarnya udah ada saya coba, cuman yang saya dapat dari Cloud Convert-nya ini dia tuh cuma ngasih namanya aja, tapi payload dari datanya itu nggak ada. Jadi saya mau ngasih konteks ke si AI nanti di sini itu nggak bisa. Jadi kan karena cuma dapat nama file doang, terus nggak ada isi datanya, ya percuma gitu. Jadi terus saya kan nyari cara lain gitu. Jadi ngambil misal vektor 2 kalau salah, PDF vektor. Nah ini tuh sebenarnya bisa, cuman dia kayak gak dapat keseluruhan gitu, kayak konteksnya nyasar gitu, terus dia juga kena limit dan berbayar. Jadi saya putuskan, karena kalau cover kan ini kan juga gratis itu kalau di biasanya, tapi kalau di EP nya juga nggak bisa. Jadi ya saya putuskan untuk materinya itu hanya PDF saja. Kalau dia nggak PDF, dia bakal kena warning di bawah ini. Jadi bakal kena warning dan disuruh tuh maksudnya mengupload materinya berbasis bertipe format yaitu PDF. Itu diekstrak, terus
ini cek Excelnya untuk ambil data dari PDF-nya. Setelah itu dicek itunya previous quiz-nya. Dan itu untuk ngecekin kalau kuisnya itu kuis dari mahasiswa tersebut itu ada. Jadi untuk flow yang saya buat itu kuisnya itu nggak bisa dua kali ya dalam satu user. Nah, misal usernya itu udah generate kuis satu kali ya, satu kali dia mau generate lagi itu nggak bisa, karena nanti bagi pemikiran saya kalau dia bikin dua kuis yang sama dan dia ingin melakukan apa ya, cancel atau mungkin perubahan dari kuisnya itu nanti takutnya kena row juga, karena kan kena efek row juga, karena kan filter yang saya gunakan kan dia kan dari ID sama ID ya, set ID nya. Jadi kalau karena takutnya juga kena, jadi ya mending saya perintah si mahasiswanya untuk melakukan cancel ketika memang tidak ingin menjawab atau sudah tidak mau melanjutkan gitu. Jadi saya di cancel, atau nanti kalau kuisnya sudah selesai nanti juga ada note di mana nanti kalau selesai dia kan bakal di clear juga gitu. Jadi saya ada tapi masih belum di sana, dengan ada di bawah. Jadi ada cancel, nanti ada juga ada clear selesai, dan itu untuk pembuatan dari si kuisnya. Nah jadi kalau dia sukses atau bisa mod quiz, nanti dia bakal minta AI-nya generate. Kalau dia udah ada quiz sebelumnya, jadi kan otomatis kan nggak bisa ya, ini bakal dicek sini. Jadi jika ada row bisa tidak boleh membuat quiz baru, kalau tidak ada berarti boleh membuat quiz baru. Udah itu saja sih, cuman untuk ngambil atau ngecekin aja. Terus kalau dia nggak bisa bakal dapat format missing ini. Kalau dia bisa, nanti kan ini cuman ngambil ini aja, ini nggak jadi saya pakai, jadi ambil dari sini, masuk ke sini, pembuatan kuis baru. Ini juga ada prompt juga dari dalamnya, dari sumber dari bla bla bla, ini kayak promptingnya. Terus ini field quiznya, jadi kan seperti saya sebut sebelumnya, si sini dia cuma nge-return satu JSON aja, satu output, jadi JSON output, jadi harus di split agar bisa rapi. Jadi memproses dari JSON nya, terus menambahkan metadata mahasiswa, membuat timelapse dan time, terus struktur soal itu dimasukin ke Google Sheet yang akan nanti akan dipisah-pisah setiap kolomnya. Nah kalau dia gagal atau bukan PDF, jadi skripnya tetap mengembalikan gitu. Jadi kayak tetap ngeretur gitu, walaupun ini harusnya gak kepake sih, karena ini belum saya update sih. Jadi harusnya kalau bukan PDF ya dia dicek tadi, jadi gak usah. Jadi yang dipakai cuman ini buat pemrosesan saja. Saya itu dimasukkan ke sheetnya. Jadi yang saya sebut tadi akan di split satu-satu agar tahu konteksnya gitu. Jadi ini tuh untuk apa, kolom apa, dan sebagainya. Ini memang kosong karena kan 4 kolom ini akan saya gunakan sebagai penentu jawabannya dan scoringnya. Ini memang saya kosongkan di sini. Masuk ke syntaxnya. Jadi ini yang teks yang saya gunakan ketika pembuatan kuisnya berhasil ke Telegram, ke mahasiswanya langsung. Jadi yang di sini saya gunakan yang paling bawah ini, saya buat lagi untuk kan buat apa juga. Ini kan hasilnya cuman checking ketika formatnya kalau kuisnya ada atau tidak itu saja. Lanjut ke bagian bawah, dimana ini untuk menampilkan quiz text. Ini cuma fill aja buat ngerapihi. Jadi semua quiznya saya sampaikan di sini agar mahasiswa tahu gimana cara menggunakan si bot ini. Terus ini untuk case starter, jadi di Telegram kalau ingin barusan atau pertama kali menggunakan bot tersebut itu permintaannya untuk melakukan interaksi pertama ke bot tersebut itu menekan tombol start. Jadi saya kepikiran ketika dia nge-start, otomatis dia bakal ngasih tahu kayak welcome gitu, welcome sama arahan penting agar tahu gimana caranya menggunakan bot ini dengan pengiriman quit gitu. Nah quitnya ini nanti bisa ditulis dan bakal munculin yang sebelumnya saya tampilkan, yaitu beberapa cara dan contoh penggunaan si bot ini. Oke, itu yang dua. Lanjut ke bagian, nah ini yang untuk selesai. Ketika mahasiswa selesai atau udah jawab semuanya, dia bisa melakukan slash selesai. Nah ini selesai nanti
tujuannya untuk menghapus kuis sebelumnya. Jadi kan karena yang saya tentukan kan nggak boleh membuat dua kuis dalam satu user, jadi harus di-clear juga ketika selesai. Jadi ini ngecek dulu untuk ngambil konteksnya, terus ini di fill untuk apakah punya kuis, terus apakah semua di terus dihitung nilainya gitu, terus disiapkan untuk not delete row ya gitu. Jadi baca rowsnya juga. Jadi kalau dia ada kuisnya berarti ya di atas, kalau nggak ada kuisnya berarti di bawah. Kalau ada kuisnya di atas, kalau tidak ada kuisnya di ke bawah, atau tidak, atau soal itu belum dijawab semua, jadi bakal ada fallbacknya. Jadi nanti baca clear dari berdasarkan row yang diberikan juga, ini ada row berapa, terus berapa row gitu, terus ya tinggal dikirim aja statusnya ke mahasiswanya ya, berhasilnya gitu. Terus bawa lagi ini tuh pembuatan Google Calendar. Jadi yang bawah ini untuk yang teks biasanya, atas ini ketika mahasiswanya ada JSON atau CSV. Nah ini mungkin saya nggak terlalu fokus ini pada saat UIT atau paper, jadi saya fokus ke sini karena tidak semua kan paham dari JSON atau CSV. Jadi saya juga belum nambahin yang bagian atas juga. Jadi yang kepake yang bawah ini. Jadi di sini itu ngefill date and time, maksudnya itu kalau misal mahasiswanya itu ngasih konteks, misal besok atau lusa atau minggu depan, itu si JSA ini kayak ngasih tahu konteks tahun ini tuh hari ini tuh kapan, terus besok itu kira-kira apa sih, besok itu kapan, terus kayak minggu depan tuh gimana. Jadi intinya itu kayak ngasih konteks untuk EA-nya biar EA itu tahu kira-kira yang dimaksud itu tujuannya itu atau tanggal itu berapa, itu dia tahu. Itu cuman ngefill sesuai sama JSA, itu fill date and time aja. Jadi nanti valid date and time ini bakal dikirim ke sini sebagai konteks atau referensi yang akan digunakan oleh si EA-nya. Jadi tanggal hari ini berapa, terus tanggal S-nya berapa, terus dia tuh time zone-nya apa. Jadi biar paham lah. Kalau misal minggu depan berarti minggu depan gitu. Jadi ya untuk jaga-jaga aja. Soalnya beberapa kali itu sempat nyasar, jadi mending saya kasih konteks secara langsung aja. Itu nanti setelah dari permintaan ini kan nanti kan outputnya kan berupa seperti output, di mana outputnya itu kayak konteksnya itu berhubungan dengan kalendernya. Jadi dia akan di feed karena output dari JSON EA-nya cuma satu, jadi di slash agar dapat susunan seperti ini. Jadi ada summary apa, judulnya apa, deskripsinya apa, terus start date berapa, end date berapa. Nanti dia bakal dipakai di sini untuk di fill juga di kolomnya untuk Google Kalendernya. Jadi startnya, terus endnya, terus deskripsi sama summary-nya. Nanti di fill lagi, ini tuh cuma nge-reply aja, jadi kalau udah berhasil dipanggil game ini. Begitu. Oh ya, saya lupa menjelaskan untuk credential yang saya gunakan itu ada berapa ya? Ada Google account, terus ada Gemini 2, terus ada Telegram ada 3, sama apa lagi sebenarnya? Oh itu aja sih. Harusnya 4 karena HTTP request itu beberapa itu kan juga. Tapi HTTP request itu saya gunakan Google Out juga. Jadi gimana ya? Nah ini kalau nggak salah Google Docs juga pakai Google Google O2 Out sama juga. Oke, saya lanjut ke untuk lanjutnya itu ya CSV JSON itu juga sama. Jadi ngecek dia itu JSON atau enggak. Ini juga ngecek juga dia itu dokumen berupa dokumen atau teks biasa di sini. Kalau teks biasa di sini, kalau dokumen di atas, ini itu dicek lagi apakah dia JSON atau CSV, masuk ke sini. Kalau JSON diambil outputnya, terus ini sama seperti yang bawah, dia bakal nge-split dan di-feed lagi biar rapi dan bisa digunakan pada di sini juga. Sama seperti yang tadi. Hal ini juga berlaku untuk yang CSV, tapi ini tipenya CSV. Terus ini cuma nge-reply doang,
filter file masuk ke kirim ke status ke mahasiswa. Selanjutnya ada untuk event untuk list kalender ya. Jadi ini ngambil, ini saya sebenarnya bisa ditambahkan di AI Agent langsung di sebagai tools, cuman saya putuskan untuk dipisah karena daripada menyedot token, jadi mending saya menggunakan ini terus ngasih konteksnya ke sini. Jadi saya tetap bisa ngasih list dari ini, dari si banyak eventnya untuk di format ke Google ke Gemini atau AI Agent, terus di list karena seasonnya harus di speed. Udah itu aja. Saya itu ya harusnya speed aja. Ya, output dari range menghasilkan data event, terus pesan dari natural, set ID sama total event. Nah, set ID ini saya ambil karena ketika saya ngambil konteksnya dari mahasiswa tadi itu katanya tuh apa ya, pokoknya ada error apa gitu, error nggak kenal karena terlalu jauh gitu nosnya. Jadi ada berapa nos di bagian 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 nos belakang, jadi dia akan bakal error, jadi harus saya returkan di JS saja kalian gitu daripada saya hardcode gitu. Oke, itu yang untuk list, jadi nanti bakal bisa ngelis juga. Terus ini untuk edit event. Nah, ini sama juga, ini ngambil ID-nya atau ngefill dari Telegram tadi yang awal banget tadi itu, terus di untuk splitting ini juga ada formatnya. Terus ngecekin ke bawah apakah ada dari kalender yang lama itu ada, kalau ada nanti bisa diedit. Terus ya kalau memang belum ada, dikirimkan popular update-nya ke untuk node selanjutnya, yaitu si update ini. Nah, cuman sebelum ini bakal ada cek juga, kalau dia gak ada kalender yang ditemukan, dia bakal dikirim peringatan ke sini bahwa memang gak ada kalender tersebut yang akan diedit atau tidak ditemukan pada Google Calendar. Saya itu masuk ke, kalau dia sukses atau ketemu, dia bakal diupdate dari ID-nya terus dikirim seterusnya. Jadi bakal updated gitu si kalender yang diedit oleh mahasiswanya. Terus di bawahnya ini untuk menghapus si kalendernya. Jadi sama seperti sebelumnya, ada filter juga untuk ambil ID-nya. Terus dicek juga kalau dia gagal dari sini, kalau dia apa nih, dia sukses ya bakal nge-delete juga di sini. Nah, ini yang dua terakhir dimana ini untuk nge-reminder dua-duanya. Jadi sebenarnya ini itu nah ini tuh sebenarnya merupakan kegagalan sih, cuma karena saya juga bingung juga gimana cara ngasihnya, jadi saya tetapkan ini tuh fix kerjanya atau tidaknya saya. Jadi reminder ini bakal jalan, tapi saya juga bingung untuk ngambil ID-nya tuh di gimana sih, karena semua dari flow saya ini kan dia kan ngambilnya kan dari atas ini, dan ini kalau dia nggak jalan berarti yang bawah ini juga nggak tahu konteksnya apa gitu. Jadi untuk saat ini jadi saya nge-hardcode message ID dari Telegram saya aja, jadi remindernya bakal dikirim ke saya. Dan harusnya ini itu harus ada trigger atau gimana gitu untuk atau penyimpanan di dataset dari data, ketika kalau usernya atau mahasiswa menggunakan, dia bakal nyimpan ID untuk dibuat sebagai konteks ya. Cuman saya nggak bikin sih, jadi saya fokusnya ke yang summary dan quiz, terus ada beberapa fungsi fungsional kalender lainnya. Dan untuk reminder juga berhasil untuk yang reminder kalender dan untuk quiznya. Kalau quiznya beda kan, jadi ini bisa ngambil dari Google Sheet ya. Oke, saya balik lagi untuk jelasin. Jadi intinya di sini tuh untuk ambil ada reminder kalender, terus ini bakal jalan terus 2 jam sekali. Setelah itu dia bakal ngambil event dari kalendernya untuk ngecekin semua eventnya itu apa aja. Setelah itu di feed mana yang dekat, ngambil dari input, terus cek range dari 10, 30 menit, 60 menit, dan 140 untuk satu hari. Terus dihitung untuk dapetin sesi dari waktu sekarang sama yang untuk yang dari event yang ditemukan itu. Jadi kalau
isinya 20 lebih kurang lebih ya. Oh ya, kalau kurang lebih bakal aktif. Jadi yang terakhir dia akan coba ngereturn event yang dikirim nah sesuai dari yang triggernya ini kayak range yang gitu kan oleh saya gitu jadi 10 menit 30 menit 50 menit dan sampai dan 1 hari di link dapat kalau ada reminder nanti dikirim ke telegramnya kalau nggak ada ya udah dibiarin gitu. Nah ini hal ini juga sama seperti yang kuisnya bedanya ini kan saya kan ada ID ya jadi ID Message ID nya bisa saya pakai buat konteks ini jadi kekurangannya itu sih. Oh iya ini belum tak ini rek lama belum tak masukin CC. Nah ini karena nggak ada sih karena kuisnya jadi harusnya di sini tuh ada teks untuk ke ngirimin ini ya ke apa nih kayak bentar kayak di JS ini kan ada retur untuk kirim ke pesan ini ya jadi ada message ini jadi JSON message warna ini terakhir saya fix cuman itu aja dari saya ini ada nanti akan saya update sini saya akan update juga di bagian LR saya karena kan harus re-upload juga apa nih untuk JSON saya karena ini saya mau update ini karena yang sebelumnya kan sudah saya download tapi kan belum edit juga di sini ini akan tampil di sini terus uh, ini tampilannya mungkin agak beda dari mungkin dari beberapa mahasiswa karena ini saya bisa update terus update N8 terus dia tampil lagi itu aja sih dari penjelasan saya dari N8 saya itu aja untuk teknisnya untuk realisasinya nanti Pak C bisa cek di sini juga untuk apabila ingin coba-coba dan saya sudah terapkan APK juga di bagian sini juga. Oke itu aja dari saya terima kasih banyak. Wait, nah ini